Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardilan Yusmin dari kelas 4A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah jurnal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI. Nah, sebelum saya membahas mengenai jurnal tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai dengan etnografi. Jadi, etnografi adalah strategi penelitian kualitatif yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi yang berusaha untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan atau kelompok budaya. Etnografi dipelopori di bidang antropologi sosial dan budaya, tetapi juga telah menjadi metode populer di berbagai bidang lain dan ilmu-ilmu sosial, terutama di bidang sosiologi. Kemudian, etnografer juga merupakan salah satu cara dalam penelitian terapan untuk penemuan relevansi sosiokultural dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Seorang etnografer tidak hanya mengamati, tetapi juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan sosial budaya kelompok atau orang yang diteliti. Etnografer juga merupakan metode penelitian ilmu sosial dan produk tertulis terakhirnya. Sebagai metode, pengamatan atau etnografer melibatkan penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku, dan interaksi dari komunitas atau orang. Etnografer memiliki keuntungan sebagai teknik, yaitu memaksimalkan pemahaman peneliti dari konteks sosial dan budaya di mana perilaku manusia terjadi. Etnografer yang berusaha keluar dan mengembangkan hubungan dengan orang dalam budaya atau informan yang bersedia untuk menjelaskan aspek komunitas mereka dari sudut pandang asli. Proses mencari kontak baru melalui hubungan pribadi mereka dengan informan saat ini sering efektif dan mengungkap atau menyambut budaya umum yang terhubung ke topik yang sedang dipelajari. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai etnografi. Selanjutnya, saya akan membahas sebuah jurnal penelitian dengan judul Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. Nah, jurnal ini dikutip dari Jurnal Sosial dan Budaya Syari yang merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, serta berupaya mengajikan berbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Jurnal ini merupakan karya dari Muhammad Bayu Tejo Sampurno, Tri Cahyo Kusumat Yoko, dan Muhammad Arifuddin Islam yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya. Nah, sesuai dengan judulnya, penelitian ini akan membahas peran penting media sosial dan budaya dalam edukasi masyarakat terkait pandemi COVID-19 di Indonesia. Media sosial dianggap sebagai sarana yang efektif dalam menyebarkan informasi kesehatan, memengaruhi perilaku masyarakat, dan memberikan dukungan antar warga negara dalam menghadapi pandemi. Kemudian, dalam jurnal ini, sang penulis menyebutkan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang diperoleh dari subjek penelitian seperti perilaku, pemahaman, motivasi, dan lain-lain secara komprehensif. Kemudian jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode etnografi virtual.
Jadi, etnografi virtual mengacu pada pendekatan penelitian etnografi yang dilakukan dalam pengaturan online yang dalam penelitian ini meneliti tentang internet dan media sosial. Hal tersebut dilakukan atas dasar ketertarikan untuk mempelajari budaya media sosial yang sering terlibat dalam situasi pandemi COVID-19 dalam budaya berbagai di Indonesia. Lebih lanjut, dalam etnografi virtual, maka penelitian ini turut mempelajari kecenderungan komunal, penyebaran informasi, dan pendidikan berbasis online. Batas penelitian terletak pada cakupan media sosial yang dipilih, yaitu Twitter dan Instagram. Data yang disajikan secara deskriptif analisis untuk membahas tentang edukasi masyarakat terhadap COVID-19 melalui media sosial dan budaya yang ada di dalamnya. Kemudian, motivasi yang membuat penulis tertarik dengan penelitian ini adalah untuk menyoroti peran penting media sosial dalam edukasi kesehatan masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19. Mereka ingin mengidentifikasi bagaimana media sosial dapat memengaruhi perilaku individu serta strategi untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan COVID-19 melalui media sosial. Peneliti juga ingin menekankan pentingnya edukasi masyarakat melalui media sosial dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 serta menyadari dampak positif dan negatif dari penggunaan internet dan media sosial dalam konteks pandemi. Intervensi melalui media sosial diharapkan dapat efektif meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan perilaku masyarakat. Kemudian, dari penelitian ini disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan masyarakat terkait dengan COVID-19. Media sosial juga berperan sebagai agen pendidikan dan kesehatan yang efektif dalam menyediakan informasi dan memengaruhi perilaku individu dan komunitas dalam menjaga kesehatan. Selain itu, media sosial juga memfasilitasi penelitian terbaru, pendidikan layanan kesehatan, dan pemasaran layanan inovatif. Dengan demikian, media sosial memiliki peran penting dalam edukasi kesehatan masyarakat dan memperkuat keterhubungan antar warga negara dalam menghadapi pandemi. Media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran, memberikan edukatif kesehatan, dan memotivasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, media sosial juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dan memperbaiki keterhubungan antar warga negara dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi. Selain itu, dalam konteks pandemi COVID-19, media sosial juga berperan dalam pencegahan penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat meresahkan masyarakat dan meruntuhkan kenasionalisme. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, media sosial dapat membantu masyarakat dalam menghadapi situasi krisis dengan lebih baik. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi alat untuk membangun identitas nasional melalui budaya politik komunal dan domain politik. Media sosial juga memiliki peran yang penting dalam membentuk cara hidup, tradisi, kebiasaan masyarakat, serta dalam memperkuat rasa patriotisme terhadap negara. Baik, demikianlah hasil pembahasan saya mengenai jurnal penelitian tersebut. Tanggapan saya mengenai jurnal ini adalah jurnal ini memberikan gambaran yang sangat relevan dan penting mengenai peran media sosial dalam edukasi masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, kita dapat melihat betapa signifikannya peran media sosial dalam menyebarkan informasi kesehatan, mematuhi perilaku individu dan komunitas, serta memfasilitasi pendidikan dan penelitian yang terkait dengan kesehatan. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk membangun identitas nasional, memperkuat kehubungan antar warga negara, dan mendorong kesadaran akan pencegahan COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sebagai platform untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik,
memotivasi dan mempersatukan masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. Dengan demikian, jurnal ini juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam edukasi kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks pandemi global seperti COVID-19. Penelitian ini juga memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi lebih lanjut dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi kesehatan yang efektif di masa depan. Saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.